wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di bimbingan kelompok pada siang hari ini. Seperti yang udah kita jadwalkan dari kemarin ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, baik, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Jadi kalian udah tahu belum nih bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu proses bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok ini kita saling kayak ngasih saran satu sama lain, jadi kita punya jalan keluarnya tersendiri gitu. Di bimbingan kelompok itu seperti itu. Oke, sebelum kita masuk, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rosita. Kalian bisa panggil Ibu Rosita. Di sini saya yang menjadi pimpinan kelompok pada bimbingan kelompok pada siang hari ini. Oke, sebelumnya saya mau tahu nih nama kalian siapa-siapa aja. Boleh dimulai dari Mbak yang jilbab hitam. Izin perkenalan diri, saya Novia dari kelas 11 IPA 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Oke, halo teman-teman. Nama saya Sarah Fadila. Saya dari kelas 11 IPA 3. Halo, Sarah. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ranisa Sakirana. Saya dari IPS 1. Halo teman-teman. Lanjut teman. Jadi kenalin, nama aku Nur Rahimah. Aku dari IPS kelas 12 IPS 1. Halo. Halo semuanya, perkenalin aku Faiza. Aku dari kelas 12 IPS 5. Halo Faiza. Kenalin aku Dita, aku dari kelas 11 IPS 5. Halo Dita. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum nih, kita hari ini di bimbingan kelompok ini mau bahas tentang tema apa? Belum. Oke, jadi kita mau bahas tentang manajemen waktu. Jadi teman-teman semua udah tahu belum apa itu manajemen waktu? Belum Bu. Sama sekali belum tahu. Belum. Aku tahu sedikit. Oke, boleh Mbak Faiza. Manajemen waktu itu kayak strategi gimana kita cara mengatur waktu antara mungkin belajar atau kegiatan yang lain, kira-kira mungkin kayak gitu ya. Iya, benar yang dibilang sama Mbak Faiza. Jadi manajemen waktu itu strategi kita untuk mengatur waktu untuk melakukan kegiatan gitu. Sebelumnya teman-teman pada bermasalah nggak sih sama manajemen waktunya? Mungkin untuk waktu belajarnya, sama waktu untuk main, waktu untuk apa sama teman-temannya mungkin gitu. Ada nggak mungkin dari teman-teman? Saya juga Bu, ada dulu. Oke, dari Mbak Dita mungkin. Kalau saya itu mungkin kayak dari ekstrakurikuler sama belajarnya itu sih Bu. Jadi karena saya kan ikut beberapa ekstrakurikuler gitu kan, ekskul di sekolah. Jadi antara kayak bentrok gitu loh Bu. Jadi saya misalnya hari ini latihan, saya kan ikut basket, terus juga ikut tari juga, terus sama pramuka. Nah terus tuh jadi tuh kayak bentrok, kadang tuh suka bentrok gitu loh Bu jadwal latihannya. Terus tuh kayak karena terlalu banyak latihan jadi capek juga kan. Terus pas waktunya sekolah malah kayak nggak semangat, kayak apa ya, lemes gitu waktu di kelasnya. Tadi kecapean gara-gara Iya, ekskul ya. ekskul. Oke, kalau Mbak Faiza? Mungkin kalau aku tuh susah di bagian manajemen waktu antara tidur sama aku main game sih Bu. Dan kalau main game itu suka aku bikin lupa waktu. Misalnya besok tuh mau sekolah, aku main game tuh kadang sampai jam 2 bablas. Terus bangunnya jam 5, kadang jam 6. Jadi itu kan kayak kurang banget ya buat jam 3 aku. Jadi sampai aku ngantuk di kelas. Oke, berarti Mbak Faiza belum ini ya, belum
termasuk belum bisa untuk manajemen waktu ya. Oke, Mbak. Saya tuh sama aja hampir mirip kayak punyanya Mbak Faiza ya. Jadi saya tuh sering banget begadang gara-gara nonton drakor. Jadi maraton drakor gitu loh Bu. Kadang tuh tidurnya jam 3 pagi, kadang jam 6. Ini saya nggak berangkat sekolah Bu gara-gara itu. Itu saya nggak bisa memanage waktunya tuh di situ. Oke, berarti Mbak Lulu juga sama kayak Mbak Faiza ya, belum bisa manage waktu untuk waktu tidur, waktu nonton drakor, sama waktu buat sekolah. Ini ada teman-teman yang lain ada juga atau gimana? Oke, Mbak Sarah. Kalau saya sih antara waktu saya untuk belajar, untuk tidur sama untuk main sih Bu, main game sama juga sebenarnya. Cuman saya malah nggak ada kesempatan untuk waktu belajar gitu Bu, padahal udah diniatin gitu karena malam ini belajar 3 jam, malah 2 jam gitu Bu. Nah tapi itu main game itu udah buyar semua Bu, jadi kayak nantilah, kira tugas itu nggak saya kerjain, kalau nggak sekalian kan belajar bisa sekalian ngerjain tugas gitu. Akhirnya ya udah ngerjain tugas. Baik, berarti Mbak Sarah juga masih sama ya kayak Mbak Lulu, kayak Mbak Faiza, untuk manajemen waktunya juga masih kurang antara main game dan belajar ya. Oke, baik teman-teman, kita tadi kan udah berpendapat ya, masih sangat kurang banget manajemen waktunya, apalagi terkait untuk tidur, terus juga lebih kebanyakan untuk main game dan ya untuk hal-hal hiburan yang lainnya. Oke, baik, saya mau nanya nih, buat teman-teman yang lain mungkin ada ke-distract sama apa gitu nggak? Makanya manajemen waktunya bisa kurang. Selain handphone, mungkin ada kegiatan yang lain. Kalau aku mungkin ini Bu, karena aku jualan juga kayak Bu, kan aku sama kakakku yang kuliah tuh jualan di online shop gitu kan Bu. Jadi kadang belajar tuh suka teralihkan gitu karena sibuk ngurusin jualan makanan aku gitu Bu. Oke, terus kalau Mbak Novia? Kalau saya kayaknya karena masih tinggal sama orang tua, jadi waktunya masih diatur orang tua sih Bu. Jadi menurut saya mungkin waktu tidur itu, karena kalau malam kan udah diawasi, misalnya main HP gitu. Oh, oke. Dari penjelasan teman-teman tadi, berarti masih banyak banget ya yang belum bisa dalam manajemen waktu, sampai ada yang nggak berangkat sekolah, dia nggak ngerjain tugas, terus juga yang jadinya ngantuk di sekolah mungkin karena malamnya main game. Nah, dari pendapat teman-teman semua yang sudah disampaikan tadi, menurut kalian nih, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kurangnya manajemen waktu? Mungkin dari kalian ada yang mau saran? Kalau saya itu sih Bu, mungkin kurangin nonton HP ya, nonton drakor. Karena kan itu kan ya itu penyebabnya kita nggak bisa memanajemen waktu. Terus sama tidurnya jangan malam-malam, mungkin bisa jam 11 malam atau jam 10 mulai itu udah mentok. Terus jadi jangan begadang juga gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Bagi kalau dari Mbak Lulu lebih dikurangin ya main HP-nya. Aku menurut Mbak Dita gimana? Ini masih bersangkutan sama yang disampaikan sama Lulu, perihal mengurangi main handphone itu supaya nggak terlalu saat nonton itu yang nggak terlalu kebablasan. Mungkin bisa diatur ini lo kayak peraturan di handphone gitu loh, kayak misalnya di jam 9 handphonenya mati otomatis gitu, jadi kita udah nggak bisa akses handphone lagi gitu. Terus yang kedua, mungkin kan kayak kalau di kasusnya aku kan terlalu banyak aktivitas gitu kayak ekskul segala macam, itu mungkin dibuat kayak jadwal gitu loh Bu. Iya, dibuat prioritas mana yang menurut dia didudukin gitu. Kan sebenarnya di setiap ekskul itu latihannya sebenarnya memang beda-beda, tapi memang ada beberapa ya kayak misalnya pramuka sama tari itu dia sama-sama latihan dari Selasa, cuma emang jamnya kan beda. Iya. Dan jadi itu kayak mungkin dibuat jadwal rutin gitu loh, supaya aku nggak
nggak apa ya, kayak tahu aja oh jam sekian aku harus istirahat, oh jam sekian aku harus latihan, jam sekian aku harus gini gitu. Jadi supaya lebih terstruktur aja. Oke, berarti kalau dari Mbak Dita kita harus buat jadwal ya. Iya. Biar lebih terstruktur mau ngapain. Iya, iya. Mungkin dari yang lain ada? Oke Mbak Sarah. Kalau saya upaya ya Bu, Iya. upaya karena saya memang udah bisa dibilang saya ini agak kecanduan game ya Bu ya. Mungkin gamenya saya hapus Bu, Berarti download lagi nggak? nggak janji tapi insya Allah kan upaya Bu ya. Iya. Jadi kan mungkin saya habis dari sini saya coba untuk mengupayakan, kalau mungkin saya minta tolong orang tua kayak dari jam segini ke jam segini saya mau main game, nanti kalau sudah jam segini nanti tolong ambil handphonenya, mungkin gitu sih Bu. Oke, berarti kalau dari Mbak Sarah minta tolong dari orang tua ya Iya. untuk membatasi untuk main gamenya. Ya teman-teman yang lain ada lagi atau sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Baik. Tapi kok kayaknya pada lemes semua. Mau ice breaking dulu nggak? Boleh. Oke, ice breaking kita itu kepala, pundak, lutut. Nah, karena kita duduk, kita mau berdiri apa mau duduk aja? Duduk. Oke, karena kita duduk aja berarti kita nggak usah sampai kaki ya. Jadi kepala, pundak, lutut, terus balik lagi kepala. Emang nggak? Kepala, pundak, lutut lagi. Iya. Itu boleh tuh boleh. Oke, boleh tuh kayak gitu. Tapi nanti semakin lama saya acak gitu. Tahu nggak? Oh jadi kayak misalnya ibu nyebut kepala kita baru kepala. terus Enggak, ada kan gini, kepala, pundak, lutut. lagi Lutut lagi, jadi kepala, pundak, lutut, kepala gitu. Ya. Gimana? Setuju. Nyanyinya bareng-bareng awalnya, nanti udah gitu saya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut lagi, kepala, pundak, lutut lagi, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, sangat bener Bu. Aida. Oke. Jadi karena udah pada semangat semua nih. Oke, bener ya yang udah disampaikan teman-teman semua tadi itu, upaya-upayanya itu bisa kita terapin juga di kehidupan sehari-hari, apalagi teman-teman sendiri yang merasakan kayak susahnya manajemen waktu, terus jadinya banyak waktu-waktu yang terbuang untuk main game, untuk nonton drakor ya kan, sampai malam, sampai waktu belajarnya itu terganggu, bahkan nggak sempet belajar. Nah, apalagi kalian semua ini masih sekolah ya, dan untuk itu jadi untuk upaya mengatasi manajemen waktu itu. Oke, baik. Jadi kita tuh harus menentukan skala prioritas. Apalagi kalian semua ini pasti punya banyak kegiatan selain kegiatan sekolah. Mungkin ada yang bimbel, ada yang mungkin ikut kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kita harus memilih mana kegiatan yang jadi prioritas, terus juga mana hal-hal yang buang-buang waktu, terus juga kita harus buat kayak jadwal, bener yang dibilang Mbak Dita tadi, buat jadwal kayak apa yang mau kita lakuin setelah ini, apa yang mau kita lakuin. Karena kalau nggak kayak gitu kita pasti mikirnya kayak ntar nggak ada apa-apa gitu, ntar kayak nanti jadinya kan nggak dilakuin. Terus juga buat teman-teman apalagi kelas 12 ya rata-rata, mungkin banyak dibuat jadwal belajar, kayak diminimalisir main-main HP-nya, buat nonton drakornya sama main gamenya ya diminimalisir gitu. Mungkin kalau mau di uninstall kayak kata masalah juga tadi nggak apa-apa. Nanti download lagi. Iya. Janji kalau itu Bu. Mungkin game yang lain gitu kan. Terus juga
Terus juga ada kayak teknik-teknik pengelolaan waktu, kayak mungkin ada teknik Pomodoro. Tahu teknik Pomodoro nggak? Jadi teknik Pomodoro itu kita kayak belajar 25 menit, jadi 25 menit itu fokus, terus kita 5 menit istirahat gitu. Terus bisa diulangin lagi kayak gitu. Mungkin Saya pernah lihat di ini Bu, di TikTok tuh ada teknik es batu gitu. Jadi dia naruh es batu, jadi belajarnya Saya kan. Itu kayak lagi viral juga tuh Bu. Terus kadang katanya tuh kalau gitu bisa lebih efektif gitu Bu. Jadi kayak kita naruh es batu nih di wadah, terus dimasukin minuman atau apa sebagai reward kita buat menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau es batunya udah udah cair, nah bisa selesai. minum kayak udah tegas, udah selesai. Saya tugasnya gitu. Oke, nah mungkin saran dari Mbak Dita sama Mbak Rani juga tadi bisa dipakai buat teman-teman semua. Bisa dipakai mana yang senyamannya. Jadi tugas-tugas itu nggak keteter dan bakal tetap dikerjain gitu. Terus juga mungkin teman-teman udah ada yang kayak jalanin upaya untuk ngurangin distraksi nggak, kayak ngurangin main handphone atau ngurangin main gitu, mungkin udah ada belum? Oke, berarti masih ini ya, Baru rencana aja. masih baru rencana aja. Mungkin dari bimbingan ini mungkin bisa sih dilakuin karena kan udah tahu gitu kan. Apalagi tadi dengar teknik ya Batu tuh, itu menarik banget. Pomodoro juga menarik tuh. Iya. Oke, berarti dari teman-teman semua udah tahu ya di sini mau ngelakuin apa setelah bimbingan ini. Mungkin udah ada yang mau buat jadwal, mungkin buat to-do list, nanti mau ngapain. Oke, mungkin dari sesi bimbingan kelompok ini mungkin teman-teman ada yang mau nyimpulin nggak nih? Apa nih yang didapat dari hari ini mungkin? Aku mungkin kayak ini kali ya Bu, jadi kita tuh harus bisa nge-manage waktu untuk belajar, tidur, dan main gitu kan. Jadi gak harus selalu belajar, gak harus selalu main gitu. Terus kita harus ngebagi waktu juga buat tidur, buat nge-refresh tubuh kita juga kan. Terus mungkin kalau misalnya gaya untuk belajarnya tuh mungkin yang tadi apa teknik Pomodoro. Iya. Nah, Pomodoro itu mungkin bisa aku lakuin nanti, soalnya selama ini tuh emang aku selalu dimarahin gitu loh sama orang tua saya kalau misalnya saya tuh nggak pernah belajar, sibuk main HP, sibuk jualan. Jadi kadang orang tua saya tuh marah kayak, kok kamu nggak pernah belajar sih, kamu jangan sibuk kerja terus, jangan sibuk nyari duit terus gitu. Jadi mungkin teknik yang tadi ibu bilang tadi itu mungkin bisa efektif sama saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rani. Mungkin yang lain ada? Oke, Mbak Dita. Mungkin kesimpulan dari bimbingan kelompok hari ini tuh saya tuh jadi tahu cara supaya saya nggak keteteran tadi dengar kata Rani, supaya kita tuh balance gitu loh antara sekolah, organisasi, istirahat, sama hiburan untuk diri sendiri gitu. Itu aja sih Bu. Terus sama teknik tadi yang es batu tuh kayaknya menarik sih di saya. Terus karena ada rewardnya kan kita bisa minum gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dita kesimpulannya. Teman-teman yang lain ada atau udah cukup? Cukup sih Bu, bisa makan aja Bu. Oke, dari pendapat kesimpulan dari yang teman-teman tadi sampaikan udah bener banget ya. Jadi bisa kita simpulin dengan kelompok pada siang hari ini, yaitu manajemen waktu itu penting banget buat kita, apalagi anak-anak sekolah kayak kalian, untuk meminimalisir terjadinya ketidakbisaan memanajemen waktu. Mungkin kayak tadi waktu tidurnya pada terganggu, waktu belajarnya terganggu. Mungkin harapan saya setelah ini kalian udah pada bisa ya memanajemen waktu. Mungkin dicoba pelan-pelan dulu, nggak usah terlalu kayak harus buru-buru banget. Yang penting pelan-pelan tapi tetap ada progresnya gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, pendapat-pendapatnya dan ketersediaannya juga keterbukaannya. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu.
berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.